Oke, semua mengikuti perintah saya. Kamera standby. Lighting standby. Audio standby. Operator standby. And 5, 4, 3, 2, 1. Halo semuanya, welcome back to Hear Us. Bisa tahu sana sini dengan ku Lauren Dan aku Valen. So, pada kesempatan kali ini kita akan kembali dengan talk show yang menarik nih. Kita akan ngebahas tentang To Be a Friendship with My Teacher. Wah, seru banget nih Kak, kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget hari ini. Bener banget tuh Valen. Jadi kita akan ngebahas tentang beberapa guru friendly yang ada di SMA Kauntung Suropati nih. Iya, tapi sebelum kita pembahasan nih, kayaknya kenalan lebih seru kali ya. Iya bener banget, karena tak kenal tak sayang. Benar banget, itu pantun sejuta umat. Yes. Oke, silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Halo semuanya, saya Bu Glory. Di sini saya sebagai guru matematika. Dan rekan saya, Halo, saya Pak Randi. Di sini saya mengajar guru informatika. Oke, salam kenal nih ya Pak Bu. salam kenal. Gimana kabarnya hari ini setelah aktivitas mengajar? Ya, cuacanya mendung ya. Waduh, Yang penting bukan hatinya yang mendung. Nah. Ya. Tapi keadaan fisiknya puji Tuhan sehat. sehat. Habis ketemu sama siswa-siswinya ya hari ini. Iya, Banyak cap semangat. Oke, kalau misalnya sekarang saya mau nanya nih, kalau Bu Glory ini tuh sebenarnya udah berapa lama sih jadi seorang guru? Jadi seorang guru, secara formal di sekolah saya baru jalan 2 tahun. Mulai mengajar itu di tahun 2021. 2021. Iya. Ibu lulusan dari mana nih? Guru. Kalau saya lulusan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Wow, orang-orang Jogja. Lagi Jogja. Arek-arek Jogja. Waduh, yang suka makan angkringan ya Bu? Iya, jangan buka-buka dong. Oke. Kalau itu waktu dompet tipis. Kalau misalnya Pak Randy gimana? Sudah berapa lama? Saya mengajar ya, mulai mengajar itu tahun 2015, berawal dari SMA Santo Yusuf Karangpilang, kemudian baru 2016 saya dipindah ke sini sampai tahun 2019 itu saya mengajar. Kemudian setelah itu saya tetap di sini, tetapi karena udah nggak ada pelajaran TIK ya, jadi saya di sini menjadi bagian IT sekolah sampai tahun 2022. Jadi kalau jadi guru sekitar 5,5 tahun. Sudah 5,5 tahun. Wow, ternyata udah cukup lama banget ya. Tapi Nah, di sini 8 tahun. wih, Di sekolah kita sudah 8 tahun mengajarnya 5,5. keren-keren banget ya ternyata guru-guru kita ini. Nah, Pak, Bu, kalau boleh tahu nih, kan Bapak sama Ibu ini sudah melewati masa jadi guru dan udah mengamati berbagai macam siswa yang punya berbagai macam karakter. Nah, menurut Bapak sama Ibu nih, metode pengajaran apa yang efektif yang bisa diterapin sama siswa-siswi supaya itu nggak terkesan monoton nih? Mungkin dari Pak Randi dulu. Oke, karena saya guru informatika ya, jadi jujur anak-anak itu, terutama anak zaman sekarang ya, itu kan sangat dekat sama teknologi. Nah, kalau di pelajaran saya karena saya juga informatika dekat dengan teknologi, jadi saya dekatkan mereka sekalian. Jadi karena mereka senang sama teknologi, ya udah saya dekatkan sekalian. Jadi semua istilahnya pembelajaran di informatika yang saya ajar itu kita ada kolaborasi lah sama entah itu Google Chrome atau Google Doc dan lain-lain, itu kita kombinasikan semua. Nah, kalau saya seperti itu, jadi anak-anak nggak bosen gitu, nggak monoton, jadi nggak harus nulis di buku, nggak Bener banget, itu kalau sekedar nulis cuma sekedar nyatet aja itu terkesan membosankan, dan itu pasti pengen tuh anak-anak itu explore lebih dalam. Nah, kalau buat Bu Glory nih selaku guru matematika yang ilmunya menyenangkan nih, Betul, matematika ilmu yang menyenangkan bukan? Biar pemirsa yang menjawab. Kita no comment. Oke, no comment ya. Oke, kalau buat saya pengajarannya efektif itu sebenarnya karena saya baru hitungannya guru baru gitu ya. Guru baru dan sampai saat ini pun saya juga masih belajar. Sebenarnya
sampai 2 tahun berjalan ini kalau misalkan dibilang metode apa yang paling efektif, belum ada yang sangat efektif, begitu belum ada. Jadi beda kelas, beda karakter siswa, beda angkatan juga akan beda karakter siswa. Jadi setiap tahunnya atau di masing-masing kelas pun juga akan berbeda cara pengajaran saya begitu. Tapi yang jelas saya berusaha untuk membuat siswa-siswi saya nyaman. Kalau misalkan dibilang nyaman dengan matematika sepertinya agak susah ya, karena memang dari zaman bahela gitu ya, mindset siswa itu tentang matematika itu menyeramkan, terus susah begitu ya. Jadi paling tidak saya mulai dulu dari siswa merasa dekat atau merasa nyaman dulu dengan saya. Kalau menurut saya kalau siswa merasa nyaman sama saya, apapun yang saya jelaskan dan pembawaan saya bisa diterima oleh mereka, pasti mereka juga sedikit-sedikit bisa mengikuti pembelajaran gitu. Itu kalau dari saya. Jadi cara mengajarnya Pak Randy sama Bu Gloria itu adalah melakukan pendekatan dulu ke siswa. Iya, betul. Nah, kalau misalnya saya mau nanya nih, kalau matematika itu kan banyak yang kurang suka nih Bu. Biasanya kalau didekatin itu udah trauma sendiri gitu, kayak ada trust issue. Nah, caranya Bu Gloria buat kenal dan dekat sama siswa itu dengan gimana sih? Mungkin kalau pas pertama kali kelas atau apa gitu ada sesuatu mungkin. Iya. Kalau kelas pembelajaran di awal gitu ya, awal-awal pembelajaran gitu, pastinya saya tidak langsung bahas matematika, langsung ngomongin materi. Pasti anak-anak udah seperti yang kamu katakan tadi, pasti udah langsung serem gitu kan, langsung takut. Tapi saya mulai dulu dari apa ya? Ya saya kan masih muda gitu ya. Ya mungkin selisihnya belum jauh lah sama kalian, baru 7 atau 8 tahun. Iya, belum kan ya. Belum, masih muda. Nah, saya coba dari hal-hal yang mungkin yang sekarang sedang ngetren, mungkin ngomongin apa ya, ngomongin hal-hal yang hits masa kini, atau saya ajak untuk bercanda. Pokoknya saya sebisa mungkin membawa suasana kelas itu jadi nggak tegang kayak gitu. Itu sih cara saya awal-awal gitu. Kalau misalnya Pak Randy ini kan ngajarin informatika nih, jujur buat kelas 10 nih ya teman-teman, for your information kita tuh udah masuk ke bagian pemrograman nih. Pemrograman itu kan pusing banget Pak, apalagi coding, aduh saya sendiri nih kurang suka gitu. Nah gimana sih caranya Pak Randy itu untuk berbaur sama siswa dengan materi yang cukup berat gitu? Apakah triknya sama kayak Bu Gloria atau ada trik lain nih? Sebenarnya ya saya kan juga suka ngoding juga sebenarnya. Suka ngoding kalau di rumah itu kan juga kadang ngerjain game dan lain-lain. Nah, apa yang membuat saya nyaman ketika saya juga ngoding supaya saya betah? Itu kan bisa sambil dengerin musik, bisa sambil makan camilan atau mungkin sambil ngopi, ya kan. Nah, anak-anak pun juga saya istilahnya saya perbolehkan seperti itu. Jadi mereka boleh minum di kelas nggak apa-apa. Kalau di lab mereka bawa minum nggak apa-apa, asalkan botol ya, jangan yang gelas. Kemudian mau dengerin musik silahkan, yang penting jangan keras-keras, jangan sampai mengganggu kelas sebelahnya, seperti itu. Terus juga untuk tempat duduknya nggak harus, maksudnya mereka mendesain bebas gitu. Mereka mau pengen duduknya geser ke sana geser ke sini nggak masalah, yang penting masih sopan. Dan kalau mau camilan makan kadang juga saya perbolehkan, asalkan nggak makanan berat ya, nggak makan nasi langsung sambil ngerjain itu enggak. Jadi ya nyambil dikit-dikit, Pak makan permen, oke silahkan, nggak apa-apa. Karena jujur kalau ngoding atau mengerjakan apa sesuatu itu bosen di otak sama bosen di mata, seperti itu. Jadi musik itu buat pemanis, permen buat pemanis, minum buat pemanis, terserah. Iya benar sih, sebenarnya saya setuju juga dengan Pak Randy ini, karena jujur juga di pelajaran saya memperbolehkan siswa saya untuk mendengarkan musik gitu, karena saya salah satu orang ketika mengerjakan sesuatu atau sambil mengerjakan soal matematika gitu dengan musik juga, saya memperbolehkan mereka mendengarkan musik. Saya juga memperbolehkan mereka sambil makan permen, tapi tidak untuk makan gitu. Mungkin itu perbedaan saya dengan Pak Randy gitu ya. Kalau Pak Randy kadang sesekali boleh sambil ngemil gitu, kalau saya nggak boleh. Makan permen silahkan, sambil mendengarkan musik juga gitu sih. Wah, itu ternyata beberapa metode juga ya, termasuk metode pengajaran yang dilakuin sama guru-guru yang diusul. Ya. Tapi nih Bu, Pak, mungkin kalian nggak jarang buat nemuin anak-anak yang mungkin terkesan menyalahgunakan dari kebebasan yang Bapak Ibu berikan.
Nah itu buat cara bapak atau ibu buat nanganin anak yang seperti itu gimana tuh? Mungkin dari Bu Glory dulu. Oke. Nah, ini agak berat ya, karena kan begini. Saya kan seperti yang saya katakan tadi ya, saya belum tua gitu. Saya masih muda gitu. Jadi masih agak seumuran lah dengan siswa yang saya ajar. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 dan juga kelas 10. Nah, kesulitan saya adalah saya sebagai guru muda, saya ingin mendekatkan diri dengan siswa. Tapi ya itu tadi permasalahannya, kadang ada beberapa siswa yang menyalahgunakan hal itu. Dalam artian kayak, oh nggak apa-apa Bu Glory enak kok orangnya, nggak apa-apa Bu Glory nggak suka marah kok gitu. Jadi kadang saya juga suka bingung bagaimana bersikapnya. Kalau saya kan punya adik ya, dan kebetulan adik saya itu seumuran kalian, jadi saya kurang lebih tahu karakter anak seusia kalian. Kalau anak seusia kalian itu berdasarkan adik saya gitu ya, kalau misalkan saya menegur secara keras malah nggak mempan, semakin dikerasi malah semakin menentang. Tapi kalau misalkan pelan-pelan dikasih pengertian pelan-pelan, gimana ya, bisa dibilang kita ngertiin mereka lah apa sih maunya ini, tapi dengan pelan-pelan gitu mereka akan lulus sendiri. Itu sih. Tapi di lain sisi juga kadang saya harus memasang kenceng gitu. Saya nggak selalu pasang kendor, selalu mengiyakan atau selalu memaklumkan apa yang mereka lakukan gitu, tidak. Gitu sih. Terkadang saya juga sedikit tegas. Wah itu cara Bu Glory buat nanganin anak yang seperti itu, yang menyalahgunakan kekuasaan yang udah diberikan nih. Tapi kalau dari Pak Randy sendiri nih, gimana pandangannya? Ya sebenarnya saya hampir sama ya sama Bu Glory, cuma mungkin perbedaannya Bu Glory cewek, saya cowok. Jadi memang sebenarnya ini rahasia sih senjata saya. Rahasia nih kan. Bisa spill nih. Aduh, spill. Apa tuh? Jadi senjata saya itu kayak gini. Kalau seumpamanya nih, kan anak-anak itu juga udah tahu kalau saya ya saya berteman sama mereka, saya friendly, terus kemudian dan lain-lain. Cuma memang ada beberapa anak yang mereka tahu waktu, ada yang nggak tahu waktu, nggak tahu tahu tempat sama nggak tahu tempat. Nah, jadi kayak beberapa anak yang nggak tahu tempat itu saya sudah pegang. Dikala nanti seandainya mereka itu sampai kelewatan, saya kasih 3 kesempatan. Pertama saya kasih tahu, 2 saya kasih tahu, 3 langsung saya kerasi gitu. Tapi kalau anak yang udah tahu tempat, tahu waktu gitu, biasanya saya kasih tahu 1 kali itu udah langsung melandai lah istilahnya, langsung enak, langsung maksudnya udah nggak kelewatan lagi gitu lah. Tapi kalau yang anak yang nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, ini memang perlu dikerasi. Dan nggak tahu kenapa setiap saya langsung kerasi sekali del, mereka langsung minggu. Sekali del ya. Sekali del langsung picep ya. Langsung picep. Diem gitu. Langsung. Mungkin ya itu tadi, mungkin karena perbedaannya saya cowok, Bu Glory cewek. Ya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya dari Bu Glory tadi dengan cara ngasih peringatannya lebih Pelan-pelan, tapi juga ada fase dimana Bu Glory itu jadi orang yang tegas gitu, supaya mindset orang tuh nggak ya menganggap remeh gitu ya, Bu, nggak menyalahgunakan. Tapi saya juga mau nanya Bu, kalau misalnya zaman dulu, saya pernah diceritain sama orang tua saya kalau misalnya zaman dulu tuh kayaknya pendidikan di sekolah itu cukup keras. Jadi untuk ngasih warning ke siswa itu tuh misal menggunakan alat-alat dipukul pakai penggaris kayu, pakai penghapus dilempar ke papan untuk menegur. Itu kira-kira menurut pendapat Bu Glory sama Pak Randy itu gimana? Pak Randy dulu mungkin. Ya, kalau saya masih merasakan ya seperti itu ya. Oh, masih Sempat ya, Pak, ya? merasakan berarti ya, Pak? Zaman sekolah, Pak? Masih ya? Masih. Oh. Itu tapi ketika SD, memang SD itu kita memang disuruh membawa bahkan itu anaknya yang disuruh membawa buat apa namanya? Bambu Senjata buat pukul. mukul itu anaknya. Jadi sama seperti kalau kayak kita membawa senjata buat penjaga kita sendiri gitu. Cuma memang kalau dibilang efektif, kalau zaman dulu masih efektif karena zaman dulu kan masih belum ada gadget, belum ada, dan nggak tahu kenapa orang tua zaman dulu itu kalau kita istilahnya kita ngelapor ke orang tua, kita malah yang dimarahi gitu. Jadi semuanya kita melakukan kesalahan, dipukul sama guru, berat, kita kesakitan, kita lapor ke orang tua, malah kita yang dimarahi gitu. Tapi nggak tahu ya kalau zaman sekarang kan kebanyakan malah orang tuanya yang melapor ke
istilahnya orang tuanya juga ikut melapor ke guru juga. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Kalau dibilang efektif atau enggak, ya efektif sebenarnya gitu. Jadi kita enggak saya waktu SD itu juga enggak berani macam-macam juga. Sekali tegur langsung kincep juga gitu. Kalau saya lihat SD ya, SD zaman saya kan juga ngajar SD. Oh iya. Saya juga ngajar SD itu memang agak sulit. Sekarang agak sulit. Kalau dikerasin sedikit nanti orang tuanya yang bengok istilahnya. Kalau dibilangin baik-baik kadang nggak bisa. Jadi dilemanya sebenarnya di situ. Gitu. Tapi kalau untuk SMP, SMA, saya rasa nggak perlu sampai seperti itu karena nanti akan malah jadi senjata makan tuan. Karena kan kita kan juga sama kalian kan udah ya hampir seumuran kan ya. Kalian juga udah hampir. Jadi kalian kan juga udah gede nih. Jadi kalau saya diajak berantem ya kemungkinan dikeroyok saya kalah juga gitu loh. Karena badannya mereka lebih gede ya Pak? Memang mereka lebih gede gitu. Oke. Ya. Tapi iya juga nggak sih Pak? Maksudnya waktu zaman dulu SD setelah saya inget-inget lagi sih ternyata masih sedikit mengalami. Meskipun mungkin nggak sekeras waktu zamannya Pak Randy gitu ya. Kalau misalkan pulang sekolah terus misalkan saya nangis atau saya ngeluh atau saya curhat ke ibu atau ke bapak gitu kan, tadi gini di sekolah dimainin dulu, lah berarti kamu yang salah bla 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 gitu. Jadi orang tua itu menempatkan oh anakku salah, anakku layak dan pantas untuk mendapatkan itu, karena itu proses belajar gitu sih kalau dulu ya kan. Iya. Nah cuma kalau ini langsung saya ya. Iya, Oke. Menurut pribadi. Iya. Mungkin sekarang juga karena dulu kan sempat ada kasus ya guru di mana gitu yang cubit siswa, pasti tahu ya. Iya. Nah yang nyubit siswa terus orang tuanya protes, lapor dan akhirnya sampai dibawa ke pihak yang berwajib gitu. Mungkin juga karena faktor itu juga makanya sekarang efektif nggak efektif sebenarnya, tapi menurut saya kurang efektif untuk zaman sekarang karena ya itu tadi semakin anak itu dikerasi. Kalau berdasarkan pengalaman saya, semakin anak dikerasi malah semakin mental. Dikasih tahu yang keras tuh malah mental, nggak mau gitu loh. Jadi malah kurang efektif kalau menurut saya gitu. Jadi kalau dikasih dengan cara keras tuh malah makin berontak gitu ya. Betul. Tapi gini, kan menurut ibu itu kurang efektif, tapi menurut Pak Randy itu hal yang efektif. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Bu, kalau selama ngajar di Unsur nih ada nggak sih pengalaman yang favorit banget nih selama jadi tenaga pengajar selama di Unsur? Mungkin bisa dari Bu Glori dulu. Waduh, pengalaman ya? Iya. Pengalaman apa tadi? Favorit? Pengalaman favorit. Yang menarik gitu. Iya, yang menarik. Gimana nih? Pengalaman favorit yang menarik. Sebenarnya banyak pengalaman yang menarik gitu ya. Yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan. Oh, yang paling berkesan itu ini. Ini masih dalam lingkup sama siswa gitu ya, tapi nggak terjadi dalam sekolah, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kan saya kan masih muda, sekali lagi saya masih muda. Masih muda. Jadi garis bawain ya. garis bawahi masih muda. Oke. Muda garis. Masih muda, titik. Nggak pakai tawar-tawar. Oke. Karena saya masih muda, jadi ketika saya main gitu misalkan jalan sama teman-teman, mau nonton film atau apa, pernah ketemu sama siswa. Nah, waktu itu masih jalan di mall gitu kan, karena kami mau nonton. Saya bareng teman guru juga yang masih muda juga. Waktu ketemu di mall itu, dari kejauhan, Bu Glori, ibu-ibu, orang-orang pada nengok semua. Ibu-ibu, mana nih ibu-ibu? Mereka nyamperin saya, cium tangan. Aduh, jangan cium tangan ya. Saya bilang begitu, bukan berarti saya mengajari mereka untuk tidak sopan, tidak. Saya mengajak mereka untuk kalau di sekolah saya guru kamu, tapi kalau di luar silahkan jadikan saya sebagai temanmu, tapi tetap ada batasan begitu. Itu sih yang menarik. Jadi ini fun fact, kalau di luar sekolah saya jangan panggil Bu ya. Jadi sih ya Bu, Saya setuju sih. kelihatan mudanya gitu loh. Itu sih. Aku setuju Itu sih sih. pengalaman menarik. Setuju Pak? Setuju sih aku. Nggak mau dianggap tua ya? Oh, iya, Hashtag betul. menolak tua. Betul. Menolak tua. Young forever. Yang forever. Langsung nyablon kaos nih kayaknya nanti jadi Ya, merchandise. itu sih salah satu pengalaman yang menarik. Tapi kalau Pak Randy sendiri nih gimana nih? Saya ya sebenarnya hampir sama ya sama Bu Glori ya. Kalau ikut-ikut. Loh, enggak. Ya, gimana tuh? Kalau pengalaman menarik ya, pengalaman menarik kenal sama Bu Glori ini menarik loh. Waduh, masalah lain nih.
Oke, kalau sama murid itu sebenarnya juga banyak. Cuma saya sendiri pun sampai mungkin kelupaan ya. Cuma yang paling baru aja. Yang paling baru ini kemarin kan waktu saya itu bikin event Jepangan gitu di sebuah mall di Surabaya. Nah, saya biasanya share tuh. Share-nya niat saya tuh share itu enggak buat IG saya kan juga di-follow sama anak-anak sini. Tapi niat saya share kan buat teman-teman saya di luar. Cuma kan anak-anak kan kadang juga tahu. Lupa tanya-tanya gini. Ya enggak masalah, datang mall. Dia datang beneran sama game. Terus dia kayak mereka itu kayak gimana ya? Kayak yang ngajak foto juga menikmati eventnya gitu, terus kemudian juga tanya-tanya kok bisa maksudnya mereka itu kepo kok bisa sampai bikin acara kayak gini ya akhirnya ngobrol-ngobrol sharing gitu. Nah itu yang paling baru, dan di situ saya terkesannya itu kok mereka mau datang ya, padahal mereka itu sebenarnya nggak suka Jepangan. Kalau saya tahu ya mereka itu nggak suka Jepangan, tapi karena mereka kepo saya di sana ngapain atau apa, itu mereka ke sana gitu. Nah saya pengalaman menariknya itu di sana. Bahkan teman guru pun juga ada rela jauh-jauh sama pacarnya gitu ke event. Sama siapa Pak? Sama pacarnya itu. Kalau Pak Rini sama siapa? Saya sama teman-teman yang lain. Mungkin sama pacarnya temen. Yang berbina. Waduh. Kalian promosi, Pak. Belum waktunya, nanti Jangan. Nanti aja. Jadi dia rela menghampiri saya sama pacarnya gitu, ngobrol-ngobrol sambil nonton eventnya, sambil sharing gitu. Oke. Itulah pokoknya itu ya. Dari situ tuh saya merasa bangga gitu loh. Wah, ternyata ada anak-anak murid sama teman guru yang juga istilahnya kepo atau apa dengan kreasi saya di luar. Salah satu bentuk support ya Pak ya? Ya betul, salah satu support. Itu orang. Teman-teman yang nonton nih penasaran, mana orangnya? Ayo mana? Masuk unsur biar tahu orangnya. Unsur TV, multimedia unsur. Waduh. Oke. Sekarang kita ngapain nih Kak? Tadi udah ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol pengalaman nih jadi bapak dan ibu guru, kita akan ajak ibu dan bapak nostalgia. Nostalgia. Oke, nostalgia. Nostalgia masa-masa dulu nih, masa-masa SMA, Masa-masa jadi siswa. Oke. dengan games kita yaitu This or That. Jadi sistemnya Dulu belum ada Pak. Belum ada ya, oke. belum ada. Jadi sistemnya di sini kita akan main dengan ibu sama bapak. Kita akan diberikan dua opsi, dan di situ bapak dan ibu akan milih nih antara opsi 1 dan 2. Dan kita akan nanya ini, alasannya bapak atau ibu itu milih pernyataan itu apa? Oke. Simple kok, Bu. Gampang kok gamesnya Bu. Iya, Cuma kalau nanti merasa terjebak sih, ya we never know. We never know. Jadi nanti kita akan kasih opsi kayak yang tadi Kak Lauren bilang. Lalu kita akan hitung 1 sampai 3. Bapak sama Ibu bisa mengacungkan tangan untuk opsi 1 dan opsi 2 bisa peace. Oke, silakan Kak Lauren. Pernyataan yang pertama. Oke, this or that. Yang pertama, pernah bolos atau nggak pernah bolos? 1, 2, 3. Waduh, Bu Glory rajin nih berarti nih. Mungkin dari Pak Randy dulu Iya, nih. bolosnya kenapa tuh Pak? Iya. Kenapa bisa suka bolos? Aduh, aib ya. Aduh. Sebenarnya saya kan dulu kan SMK ya. SMK cowok semua. Udah. Nah, tahu kan ya anak SMK kalau cowok semua itu kalau seumpamanya udah nggak ada gurunya, jam kelihatannya wah gurunya nggak enak nih. Jam sekian sampai jam sekian kosong. Wah, yaudah kita langsung aja sekalian. Dulu kan saya kan SMK di Madiun ya. Yaudah sekalian aja langsung ke Ngebel atau ke Sarangan. Oke, gas langsung. Ban-ban satu kelas. Jadi satu kelas kosong. Kalau nggak gitu biasanya kesana mayoritas kesana tinggal 5 anak doang yang notabene anak-anak yang rajin-rajin gitu.
anak ambis. Anak ambis. Jangan-jangan salah satu anak ambisnya Bu Glory. Waduh. Salah satu jenis anak ambis. Jenis ya, spesies Jenis, anak ambis ya. Ambisius banget. Oke, langsung saya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang anak ambisius, bisa jadi bukan yang ambisius menggebu-gebu gitu, enggak juga sebenarnya. Cuman dulu ini informasi aja gitu ya. Jadi dulu saya di sekolah itu bapak saya guru juga di sekolah itu. Nah, jadi saya adalah anak yang diajar bapaknya sendiri. Makanya saya nggak bisa macam-macam di sekolah. Menjaga image. Iya dong, karena kalau saya begini begitu yang negatif-negatif, bapak saya yang kena gitu. Tapi ya bukan juga karena bapak aja sih, tapi memang ya udah memang anaknya lempeng gitu aja gitu. Nggak mau yang neko-neko gitu Iya, ya. nggak mau yang neko-neko. Oke. Selanjutnya kita akan main disorder lagi nih. Oke. Disorder. Lebih sering ngerjain PR di rumah atau di sekolah? Hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kenapa kita selalu bertolak belakang Pak Randy? Tolong Pak. Waduh. Kalau misalnya tadi dari Pak Randy, sekarang dari Bu Glory dulu di rumah. Oke. Kenapa tuh? Kenapa? Karena PR, pekerjaan rumah. Tidak salah. Iya kan? Tidak salah Pak Randy. Iya kan? Jadi pada Ya, yang betul. Berarti Pak Randy itu mengerjakan PS, pekerjaan sekolah. Passion. Iya. Cuman bukan berarti saya nggak pernah mengerjakan di sekolah. Kadang sempet lupa gitu kan, dulu kan kalau sekolah tugasnya banyak ya. Iya kan? Kalian relate banget kan tugasnya banyak kan? Banyak. Nah, itu kadang sampai kelupaan tugasnya. Jadi waktu di sekolah baru ngerjain gitu sih. kalau misalnya Pak Randy nih. Tadi jangan mengcopy alasannya Bu Glory guys. Iya, Nggak bisa enggak. mengcopy sekarang. Nggak bisa dong. Ya memang gimana ya. Memang seperti yang saya bilang dari awal kan ya. Saya dulu itu di SMK dan semuanya cowok semua, dan ya tahulah kalau cowok semua kan otomatis kan juga dulu saya juga sering nongkrong ya, sampai sekarang sih sering nongkrong sampai malam, main PS sampai malam, ke warnet sampai malam, bahkan sampai dini hari, sampai nginep warnet itu udah biasa gitu. Nah, jadi apa namanya, di SMK itu kadang itu saya nggak ngerjakannya, memang bisa lupa, bisa memang ya udah besok ya untuk arek iki gitu. Waduh. Hashtag contoh tidak baik. Hashtag waduh. Jangan ditiru ya. Karena memang ya itu tadi, memang mungkin ya pengaruh dari lingkungan juga, pengaruh dari diri sendiri juga. Jadi kurang bisa Gitu sih. membatasi gitu ya Pak. Betul, memang ya makanya saya sadar kalau lihat anak-anak gitu, anak-anak gini masih labil-labilnya tuh ya saya tahu, karena saya dulu juga kayak gitu loh. Apalagi saya dulu gak ada ceweknya kan, cowok semua. Hashtag curhat. Aduh, Hashtag curhat. say. Untungnya sekarang yang ditempatkan di SMA gitu. Oh. Jadi ngerasain SMK pernah, SMA pernah. Oke. Gambarnya tahu lah ya kurang lebih Pak. Tahu. Oke, Lanjutin, kita next nih. Oke. Pilih jadi guru or jadi siswa. Terlepas dari profesi Bapak Ibu guru sekarang jadi guru nih, lebih nyaman yang mana sih? Mulai Oh, dari- tidak. Hitungan ketiga ya? Ya. Sebentar, Sama. sebentar. Waduh, Yang mikir. pertama tadi apa yang pertama? Jadi Pilih guru. jadi guru or jadi siswa. Boleh mikir sebentar ya, sebentar. Oke, kita kasih kesempatan. Guru matematika pertanyaan gini. Iya. Mikir guys. Ya. Gimana kita Masih ngeri merumuskan nih. Iya, pakai rumus dulu. lebih menguntungkan yang mana gitu? Peluangnya bagus yang mana, Bu? Peluangnya. Apakah sudah bertemu Bu jawabannya? Oke. 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 Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Woi, sama kita. Iya, kita sama ya. Sama kita. Akhirnya Alasannya kita sama. kenapa tuh? Mungkin dari Pak Randy dulu. Ya Jadi kalau siswa. saya memang sukanya jadi siswa, ya lebih nyamannya ya mungkin jadi siswa itu karena jujur masih istilahnya bukan tanggungan pekerjaan gitu loh, bukan tanggungan pekerjaan, jadi masih dapat uang saku ya kan. Terus kita Kok nadanya gitu Pak? Tentang saku ya kan? Kok gitu sih? terus kita kan ini nanti dilihat bulis nggak ya? Linknya sampai ke bulis nih Jadi- kayaknya. Dari kayak kita itu nggak perlu sebenarnya kan guru ini kan juga punya PR ya sebenarnya. Kita juga punya PR. PR-nya itu menyiapkan apa namanya? perangkat, menyiapkan besok itu mau ngajar kayak gimana, terus kemudian
istilahnya kayak besok mengajarnya kayak gimana, ngajar apa dan lain-lain, itu sebenarnya juga PR-nya guru gitu. Dan menurut saya lebih suka PR-nya siswa. PR siswa, oh ini kerjakan selesai, udah nggak ada tanggungan. Kalau guru ini ternyata besoknya ada revisi dong, besoknya ternyata ada halangan yang lain, ada apa, itu kan harus punya plan B gitu. Belum lagi kalau ada siswa yang istilahnya terutama Bu Gloria yang wali kelas ya, ada siswa yang bermasalah atau apa, itu kan kita kan juga harus care atau juga harus menyelesaikan itu gitu. Tapi kalau kita siswa, gampangannya kita siswa, teman kita dapat masalah, ya kita cuek aja gitu, kita nggak ikut-ikut, ya udah nggak keseret, aman, langsung pulang. Oke, jadi lebih ke kayak tanggungannya gitu. Betul, beda tanggungannya. beban Beban hidupnya. pikiran, beban hidup. Beban hidupnya Beban keras banget nih. Kayaknya beban hidupnya berat ya Pak. Aduh. Bulis, jangan tonton ini ya Bulis. Kalau saya Bu Gloria nih, kenapa memilih jadi siswa? Oke, ini disclaimer dari awal ya, bukan berarti saya tidak mencintai profesi saya sebagai guru gitu ya. Kenapa kok milih jadi siswa? Kurang lebih seperti Pak Randy. Jadi guru juga punya PR. Pekerjaan ini itu, apalagi setelah kasih ulangan timbullah koreksian. Kasih tugas timbullah koreksian gitu ya. Kalau siswa itu, kenapa kok pilih siswa? Saya kangen masa-masa mainnya. Meskipun banyak tugas tetap bisa main. Betul. Itu bukan berarti guru nggak main ya guys ya. Jangan takut buat jadi guru. Gitu sih. Gitu. Berarti sama alasannya lebih kayak kalau jadi siswa tuh manut aja gitu. Kalau guru yang menyiapkan justru jadi lebih sibuk. Oke, lanjut nih ke this or that selanjutnya. Flashback ke zaman-zaman jadi siswa. Lebih suka ngerjain tugas H-1 atau ngerjain tugas jauh sebelum deadline? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wih, kita sama lagi dong. H-1 dibalik Bu Gloria yang terkesan ambis ya dari tadi image-nya. H-1 dulu, kenapa nih Bu? Oke, disclaimer dulu nih. H-1-nya bukan H-1 banget sih sebenarnya. Bukan yang tim yang jauh-jauh hari banget gitu, enggak. Tapi bukan yang mepet banget juga. Jadi karena tugasnya banyak, jadi saya dulu yang udah lama-lama. Misalkan nih hari Senin udah ada tugas, tapi masih mager ngerjain. Terus hari Selasa ada tugas, masih mager lagi ngerjain. Nanti udah hari Kamis, Jumat kan udah mepet nih dikumpulin gitu kan, udah hari Senin lagi. Saya kerjain dulu yang hari Senin. Otomatis yang tugas di hari Kamis atau Jumat kerjanya lebih mepet gitu sih. Gitu. Nah, Kalau misalnya Pak Randy gimana? Saya ada 2 faktor sih. Yang pertama faktor lupa kalau nggak diingetin temen, atau kalau nggak gitu temennya itu mau nyontek ya, ternyata oh ya saya sendiri juga belum ngerjain gitu. Yang pertama faktor lupa. Yang kedua faktor memang sengaja. Nah kalau sengaja ini memang kadang otak saya bekerja on fire itu ketika H-1. Jadi kalau H- seminggu atau H-5 hari gitu, otak itu nggak panas gitu, nggak panas karena nggak ada dorongan, nggak ada tekanan, nggak ada dorongan. Tapi kalau H-1, wah wis langsung panas. the power of kepepet. The power of kepepetnya itu ada, langsung seret, wah ngerjain sampai jam 3, jam 2 pun it's okay, nggak kerasa. Tapi kalau H-5, H-7, aduh udah jam 10 nih, tidur lah. Udah habis, nggak ada power. Padahal sebenarnya setelah itu nggak tidur kan? Ya enggak sih, main sih. Ayo relate ya nih kalian nih. Kalau orang dulu ya. Ayo, gantian dong. Relate lah. Relate ya. Karena kalau SKS tuh lebih On fire kan? Tertantang. Sistem SKS tuh. Sistem SKS soal apa nih Kak? Belum ada yang tahu nih takutnya. Sistem kebut Kebut semalam. semalam. Sistem kebut semalam. Balik lagi ya, hashtag jangan ditiru. Ini bukan contoh yang baik gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu kita tetap selesai kok guys Iya, tugasnya. betul. Itu Aman, yang penting tanggung jawab ya. Iya. Oke, lanjut Oke, Kak. yang terakhir nih, this or that. Kan masa SMA itu selalu terkenal nih sama masa-masa cinta-cintanya. Apa ini? Apalagi sampai difilmin. Tahu kan Bapak sama Ibu film Dilan? Oh, Oke. Oke, this or that. Confess ke cowok atau cewek langsung atau nggak confess? Sekarang istilah confess itu udah banyak banget. Iya. Confess Nyatain nggak ya? perasaannya. Confess nggak ya?
atau enggak nih? Kok saya jadi malu ya? Ada cerita Ini apa? kan zaman-zaman SMA. Oke. Oke. Hitungan ketiga. Iya. 1, 2, 3. Confess. yang menarik itu biasanya cewek tuh suka nggak confess. Ini kenapa ibu milih confess? Oke, gini, confess maksudnya begitu suka nggak langsung ngomong gitu ya, enggak, tapi malu deh. Aku jadi penasaran nih. Jadi kalian yang di balik layar penasaran ya. Oke, saya itu tipe orang yang nggak bisa terlalu lama memendam sesuatu. Jadi perlu saya ungkapkan ke seseorang, ke orang gitu loh. Nah, kalau ini kan konteksnya tadi cinta masa SMA gitu ya. Saya malu. Ini beneran nih, malunya beneran nih. Tak tutupin wajahmu. Confess-nya setelah ini, setelah apa ya? Kalau misalkan doi ada pergerakan nih, baru deh agak set. Iya dong, gerak sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi nggak sampai yang nyatain aku suka sama kamu, nggak jadi pacarku, nggak sampai kayak gitu. Cuma ada kode-kode gitu loh. Aku tuh suka sama kamu gitu. Cuma kode-kode gitu sih. Nggak sampai yang aku suka sama kamu, ayo pacaran gitu. Aku iri deh Bu Glory. Aduh. Ngode-ngode gitu ke cowok. Aduh, karena nggak pernah dikode apa gimana nih? Nah, itu dia. Aduh, kalau misalnya Pak Randy kenapa milih confess? Ya memang karena saya kan tipikal orangnya ceplas-ceplos ya. Jadi nggak cuma confessnya nggak cuma dalam hal positif tapi hal negatif pun saya ceplas-ceplos. jadi apalagi kan saya cowok, maksudnya ya kayak yang tadi dibilang sangat jarang gitu loh cewek confess duluan, itu kan jarang. Jadi ya sama kayak Bu Glory di kode. Kalau di kode, apalagi saya juga suka gitu, ya udah langsung aja gitu. Berarti menangkap radar terus Menangkap radar langsung aja. Karena kalau nggak segera saya nggak segera confess, pasti kabur itu nanti. Keburu disamber ya. Nah, lain. keburu samber yang lain, kita samber duluan. Itu sih. Tapi memang dari awal memang juga suka ceplas-ceplos juga. Oke. Terus kalau misalnya tadi kita udah main disordered nih. Oh, udah selesai nih gamenya. Iya, udah. Mau lagi? Mau lagi. Mau iya. Nanti teman-teman kalau mau bikin disordered komen ya di kolom komen, nanti dijawab Bu Glory berminat. Refreshing nih Bu. Iya betul. Nanti refreshing. jawab pakai akunnya Bu Glory, tenang aja. Oke. Ngomongin soal refreshing nih. Mhm. Ada nggak sih suka duka jadi seorang guru? Pasti ada nih. Bisa nggak ceritain pengalaman suka duka jadi seorang guru itu gimana? Suka duka. Dari siapa dulu nih? Ya Bu Glory dong. Saya dulu Ladies nih. first. Oke. Ladies first. Ladies first. Suka duka jadi seorang guru. Kembali lagi ya, karena ini konteks saya sebagai guru baru gitu ya. Suka dukanya adalah yang pertama masih penyesuaian. Oh ini toh sebenarnya jadi guru langsung, jadi guru asli, jadi guru yang sebenarnya tuh begini gitu. Dulu waktu zaman kuliah pernah sih ngajar, tapi kan masih magang gitu ya. Jadi meskipun saya masuk dalam kelas ngajar langsung, tapi vibes gurunya tuh belum dapat gitu. Oke. Karena merasa oh aku mahasiswa gitu, bukan guru gitu ya. Tapi sekarang benar-benar wah guru nih seragam beda dengan siswa. Lalu juga apa ya, setiap tingkah laku kita, omongan kita, atau pokoknya apapun yang ada di saya itu diperhatikan siswa gitu ya. Suka dukanya adalah karena saya guru baru dan masih muda, balik lagi ya hashtag masih muda gitu. Sukanya banyak banget, bisa bercanda-bercanda dengan siswa, bisa deket dengan siswa, bisa guyon-guyonan dengan ini. Yang paling saya suka adalah ketika siswa berani cerita ke saya, cerita apapun itu, curhat ke saya, itu suatu kesenangan tersendiri buat saya. Jadi oh berarti siswa ini percaya loh sama saya gitu. Ternyata saya juga bisa jadi temennya siswa, itu suatu kebanggaan, itu senangnya. Kalau dukanya itu kembali yang permasalahan tadi sih, kadang masih bingung menempatkan bagaimana menyikapi siswa yang menyalahgunakan itu tadi, mungkin kehambelan saya, ke apa ya, ke nggak papaannya saya, keenakannya saya gitu. Kadang masih suka bingung bertindak di situ, tapi ya
pelan-pelan belajar lagi untuk menghadapi siswa yang begitu. Oke, kalau misalnya Pak Randy gimana suka dukanya? Oke, kalau saya ya dukanya dulu nih. Dukanya itu Jangan sedih Pak. sedih sih. Musik Oh, sedih. Sedih karena hampir gak ada gitu loh. Bisa aja nih. Yang benar. Jadi dukanya itu ya gimana ya? Dukanya itu sulit beneran jujur. Ini jujur. Saya sulit menemukan duka. Walaupun ada pun langsung ketutup, langsung hilang. Kayak gitu. Untuk jadi guru karena pengalaman saya sebelumnya kan saya juga pernah jadi yang lain maksudnya profesi yang lain kayak jadi akuntan, jadi sales counter dan lain-lain itu kan saya juga pernah. Itu saya paling enak itu jadi guru. Makanya saya betah. Nah, sukanya nanti dukanya nanti aja kalau ada yang kepikiran. Sukanya itu yang pertama liburnya banyak. Ya siswa libur kita juga. Siswa libur kita juga libur. Jadi saya lihat teman-teman saya yang kerja di swasta juga di perkantoran atau apa gitu, siswa libur semester mereka nggak libur gitu. Jadi saya kadang merasa bersyukur, wah saya jadi guru nih saya enak ngerasain libur di waktu teman-temanku yang lain nggak libur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi itu sebenarnya orangnya ekstrovert, jadi suka bersosialisasi. Kalau seumpamanya sendirian sebentar itu udah merasa kesepian. Nah, jadi saya ditempatkan di sekolah ini menurut saya pas itu karena saya punya banyak teman. Mungkin walaupun di sekolah itu mereka jadi murid ya, tapi kan kita tetap bisa bercanda, bisa ngobrol, minimal ngobrol lah. Ngobrol itu udah jadi suatu yang semangat buat saya, menyenangkan gitu, menyenangkan daripada di kos sendirian gitu ya. Nah, walaupun di kos sendirian gitu kadang kita juga kalau buka Instagram akhirnya kayak komen-komenan sama anak-anak gitu. Jadi ada aja kayak gitu, ada aja temennya itu ada aja kadang gitu malah murid-murid saya yang udah lulus itu ada yang jadi partner kerjanya di luar. Jadi di sana di luar mereka udah lulus, mereka udah kuliah, itu mereka kadang ngabari, Pak gini. Oh iya wes gini aja. Jadi kita jadi kerjasama gitu. Saya punya ide bikin kayak gini, ini bagusnya gimana Pak? Oh iya pakai ini aja, pakai ini. Akhirnya kita kerjasama. Jadi relasi itu ada terus. Bahkan mungkin nanti kalau kalian udah lulus, terus kemudian butuh sesuatu keinget sama salah satu guru pasti menghubungi. Dan itu nanti akan jadi relasi terus menerus kayak gitu. Nah saya sukanya itu di situ karena saya suka bangun relasi gitu. Nah sukanya di situ. Kalau dukanya ya Pak ya. Ya itu tadi dukanya sebenarnya ada sih kepikiran satu. Apa tuh? Contohnya akrab sama kalian nih ya teman-teman nih ya, sudah anggap teman-teman. Kemudian kalian lulus, wah sepi dong. Fase perpisahan. Nah fase perpisahan itu kadang itu agak ya gimana ya kita nggak bisa berduka juga karena kalian lulus gitu loh. Tapi juga dukanya sepi. Tapi nanti akan ada lagi generasi yang berikutnya. Intinya adalah jadi guru itu senangnya lebih banyak. Sedihnya ada. Tapi bisa ditutupi. Iya. Wah, ternyata itu beberapa suka dan duka jadi guru. Mungkin itu bisa dijadiin motivasi kalian yang mungkin punya cita-cita tuh jadi guru. So, sekarang ada di penghujung acara dan kita akan nanya ini dulu Kak, motivasi atau pesan buat tenaga pekerja yang berprofesi menjadi seorang guru. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Dan mungkin ke siswa juga buat teman-teman yang nonton sekarang di akhir acara ini. Oke, dari saya dulu nih. Oke, yang pertama buat siswa dulu. Hai kalian semua, para siswa dimanapun kalian berada, percayalah yang kalian dapatkan di sekolah ini mungkin sekarang belum terasa. Teguran-teguran dari Bapak Ibu Guru, kenapa Bapak Ibu Guru marah, segala apapun yang diberikan Bapak Ibu Guru itu mungkin belum terasa sekarang. Tapi percayalah suatu saat itu akan berdampak untuk kehidupan kalian. Lalu untuk para rekan-rekan yang seprofesi gitu ya, ayo kita terus belajar, terus semangat buat mengajar peserta didik kita.
mari kita sadari bahwa setiap angkatan akan berbeda karakternya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, tapi sometimes kita harus ikutin alur mereka. Tetap semangat. Oke, kalau dari Pak Randy pesan-pesannya mungkin? Kesan pesan ini untuk para murid ya, untuk para murid yang jelas adalah tetap semangat, dan meskipun kita guru-guru yang terlihat friendly ini humble atau suka guyon atau yang lain, tapi tetap jaga batasan, harus ada sopan santun juga. Meskipun di luar saya sama Bu Glory juga bilang kita kalau di luar temen ya Bu Glory ya, itu tetap harus ada batasannya. Betul. Gitu. Jadi tempatkan diri kalian, tempatkan waktu kalian, karena kami juga menempatkan diri kami juga menempatkan waktu kami seperti itu. Tahu waktu dan tahu waktu tempat. dan tahu tempat. Oke, seru banget Kak talk show kita hari ini. Bener banget. Oke, makasih buat Bu Glory. Sama, terima kasih Mbak Sudah Raya. diundang. Sudah diundang, sudah diberi kepercayaan untuk ngobrol bareng kalian di sini. Betul Oke. sekali. Pokoknya kesimpulannya tadi adalah guru dan siswa itu bisa bekerja sama untuk Iya, betul. membangun proses pembelajaran yang nyaman tentunya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton show kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you next episode.